Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, Desa Selarang Kidul, Kecamatan Lembak Siu, Kabupaten Tegal, pada bab fikih puasa, pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari ibu-ibu rumah tangga, di mana kesehariannya adalah memasak. Kalau kemarin ada pertanyaan terkait masalah mencicipi makanan, saat ini ada pertanyaan tentang menghirup aroma masakan. Nah, menghirup aroma makanan ini kan tidak bisa dihindari bagi siapapun yang berada di dapur. Nah, apakah masuknya uap makanan ke hidung dapat membatalkan puasa? Sebagaimana dalam kitab Hasyiah Jamal Juz 2, di sana dikatakan watar kuwusuli ainu larihin watok min dhahirin. Qauluhu larihin ay walau min najasin wa huwa ghairu ba'idin wa shala bisyami ila dimaghihi walau rihal bukhur li'annahu laisa ainan. Wa yukhadu min hadha anna wusulad dukhon alladhi fihi raihatul bukhur aw ghairuhu ila jawfihi la yadurru wa in ta'ammada dzalik, bahwa uap itu ataupun asap gugur tidak terkategorikan sebagai ain, sehingga ketika seseorang itu perutnya kemasukan asap ataupun uap, maka tidak membahayakan meskipun itu sengaja. Artinya, siapapun yang menghirup udara ataupun uap, baik itu mercon ataupun masakan, ini tidak dapat membatalkan puasa karena tidak dikategorikan sebagai ain atau tidak bisa dikategorikan sebagai benda yang masuk ke dalam perutnya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait masalah keseharian kita semuanya, yakni air yang tertelan akibat seseorang itu berkumur. Berkumur baik itu ketika wudhu ataupun selainnya. Yang ditanyakan ketika berwudhu, bahwa wudhu itu hukumnya kan sunnah, baik bagi orang yang puasa maupun tidak. Nah, bagaimana hukum puasa ketika seorang berkumur pada air, kemudian terlanjur masuk ke dalam perutnya? Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juz 3, di sana dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sabaqa ma'al matmadati awli istinsyaki ila jawfihi syamil lidimahihi aw batinihi fal madhab annahu in balagha ma'a tadhakkurihi lisawmi wa ilmihi bi adami masyru'iyatihi dhalik aftara li'anna shaima manhiyun 'anil mubalaghah kama marra wa yadharu dabdatuha bi ayyam la'afamahu aw anfahu ma'un bihaisu yasbiku ghaliban ilal jawfi. Qauluhu wa yadharu qad yuqalu zahiru kalamihim dararu sabti bil mubalaghah al ma'rufah wa illam yamla'afamahu aw anfahu kama dzikra simim ala hajim. Qalu bihaisu yasbiku ghaliban ay li kasratihi wa yadharu anna mislahu ma law kana al ma'u qalilan lakinnahu balagha fi iradatihi fi idaratihi fil fammi wa jadbihi fil anfi idaratan wa jadban yasbaku ma'huma al ma' ghaliban basriyun. Bahwa ketika seseorang itu wudu kemudian tertelan airnya, maka tidak batal dengan catatan jika tidak dilakukan dengan berlebihan. Saya ulangi, orang yang tertelan atau menelan air ketika berwudu secara tidak sengaja,
dan juga tidak dilakukan wudhunya itu dalam keadaan berlebihan, maka hukumnya tidak batal. Namun apabila dilakukan secara berlebihan, wudhunya itu dilakukan secara berlebihan, maka dapat membatalkan puasa. Jadi kalau wudhu ya biasa-biasa saja. Kalau kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung itu hendaknya biasa-biasa saja, tidak boleh untuk mubalaghah, kecuali kalau tidak dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena kalau mubalaghah nanti takut ada airnya masuk ke dalam perut kita. Kalau ada air yang masuk ke dalam perut kita dalam keadaan wudhu yang berlebihan, maka membatalkan. Namun kalau biasa-biasa saja, ini tidak membatalkan puasa. Demikian dua pertanyaan yang dapat kami jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.